Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya sudah Bapak share yaitu mengenai materi bilangan arah dan kosinus arah dari suatu garis. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan tentang koefisien arah suatu garis. Ini merupakan bagian dari bab 2 yaitu mengenai garis lurus gitu ya. Nah, apa sih koefisien arah suatu garis itu? Kalau kalian pelajari ketika SMP atau mungkin SMA, kata lain dari koefisien arah suatu garis itu berbicara tentang gradien atau kemiringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan buktikan sebetulnya rumus gradien itu apa sih, kan gitu ya. Nah, untuk membuktikannya, pertama kali yang harus kalian pahami yaitu mengenai inklinasi. Pertanyaannya, apa sih inklinasi itu? Definisi dari inklinasi itu sendiri ini berbicara tentang sudut terkecil. Nah, kalau bicara sudut berarti melibatkan dua buah garis. Sudut terkecil yang terbentuk dari sumbu X dan garis G. Misalkan di sini saya dinamakan judulnya inklinasi suatu garis G. Itu ya. Jadi inklinasi suatu garis G itu didefinisikan sebagai sudut terkecil yang terbentuk dari sumbu X dan garis G. Maksudnya kayak gimana? Sudut seperti apa? Nah, ini artinya sumbu X bergerak berlawanan arah jarum jam sehingga berimpit dengan garis G. Gitu ya. Jadi sudut yang terbentuk di sini artinya adalah sumbu X ini bergerak. Bergeraknya berlawanan arah jarum jam sehingga berimpit dengan garis G. Kita aplikasikan, misalkan Bapak di sini sudah disediakan dua buah diagram kartesius dengan ada suatu garis G, gitu ya. Inklinasi suatu garis G itu yang mana, Pak? Nah, kita lihat di sini. Kita punya di sini sumbu X. Sumbu X ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Kita tahu kalau searah jarum jam bergeraknya ke sini. Tapi karena ini berlawanan arah jarum jam berarti sumbu X-nya bergerak ke sini. Itu ya. Ini pergerakannya. Dari sumbu X di sini bergerak bergeser ke kiri, berarti bergesernya karena berlawanan arah jarum jam. Terus bergerak ke kiri, terus bergerak ke kiri sampai akhirnya berimpit dengan garis G. Berarti yang mana sudutnya? Yang ini berarti sudutnya. Itu ya. Contoh yang kedua, kita punya di sini diagram kartesius, kita punya di sini garis G. Yang mana Pak inklinasi dari garis G-nya? Kita lihat kita punya ini sumbu X. Sumbu X ini berarti bergerak berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini ke kiri. Terus bergerak sampai akhirnya berimpit dengan garis G, berarti ini pergerakannya. Itu ya. Berarti Pak sudutnya yang mana? Sudut yang terbentuk, berarti ini sudut yang terbentuknya. Itu ya. Nah, misalkan sekarang, ukuran sudutnya, kita misalkan aja. Ukuran sudutnya adalah alfa. Maka batasan dari alfa itu sendiri pasti antara 0 sampai 180 derajat. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ukuran sudutnya adalah alfa, maka batasan dari 0 atau interval dari alfa itu sendiri yaitu dari 0 derajat sampai 180 derajat gitu ya. Nah, sekarang
kaitannya dengan koefisien arah seperti apa? Nah, kaitan dengan koefisien arah, definisi dari koefisien arah adalah gitu ya, harga tangan dari inklinasi. Itu ya. Jadi kalau berbicara tentang koefisien arah atau gradien atau kemiringan didefinisikan sebagai harga tangan dari inklinasi. Artinya tangan dari sudut yang dihasilkan dari inklinasi tadi. Berarti tangan alfa berarti disimbolkan dengan tan alfa itu berarti artinya adalah koefisien arah suatu garis, gitu ya. Bagaimana cara menemukan rumus dari koefisien arah garis? Kita gunakan saja gambar yang atas. Hapus yang bawahnya. Oke, kita punya grafik ini. Ini diagram kartesius. Tadi kita sudah menentukan inklinasinya itu yang mana. Berarti di sini saya tulis alfa. Karena tadi ukuran sudutnya disimbolkan dengan alfa. Nah, sekarang misalkan melalui garis G ini ada dua buah titik. Saya hapus dulu ini. Di sini misalkan diketahui titik P1 yaitu X1, Y1 dan titik P2 yaitu X2, Y2 yang terletak pada garis G. Misalkan saya punya di sini titik P1-nya. Itu ya. Saya punya di sini titik P2-nya. Oke. Dari titik itu bisa saya tarik garis misalkan. Potongan kan di sini ya titiknya ya. Misalkan di sini titik L, berarti koordinatnya adalah ke sini tadi X2, ke sini tadi Y1, berarti X2, Y1 gitu ya. Kita lihat di sini, karena di sini alfa, berarti di sini juga alfa, betul nggak? Kenapa alfa juga? Karena garis ini sejajar dengan sumbu X sehingga besar sudut alfa di sini sama dengan di sini karena sepihak ya. Jadi yang kita pelajari ketika SMP, kalau ada sudut sepihak maka besarnya akan sama. Sehingga kalau di sini alfa berarti di sini juga alfa. Kenapa tadi diungkapkan? Karena garis yang ini nih P1R ini sejajar dengan sumbu X. Sehingga besar dari sudut P1 sendiri adalah alfa, yaitu inklinasi tadi, gitu ya. Yang akan kita cari adalah tan alfa. Dari gambar ini yang akan kita cari adalah tan alfa. Tapi kita tentukan dulu panjang dari garis masing-masing. Kita tahu kalau panjang ini berarti panjangnya adalah Y2 min Y1. Berarti di sini adalah delta Y. Itu ya. Kalau yang di sini berarti panjangnya adalah X2 min X1. Berarti saya tulis di sini adalah delta Y. Sehingga kalau saya ingin cari tan
Tan itu rumusnya apa? Kita tahu sisi depan alfa per sisi samping alfa. Sisi depan alfa mana? Berarti ini delta Y. Sisi samping alfa adalah delta X ya. Delta X. Sehingga kalau kita jabarkan delta Y delta X-nya ini Y2 min Y1, ini X2 min X1. Jadi kita simpulkan ternyata koefisien arah suatu garis yang melalui titik P1, X1, Y1 dan garis G ya. P2, X2, Y2 adalah delta X per delta Y sama dengan delta Y per delta X, delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini yang sering kita pelajari ketika SMP. Rumus dari koefisien arah atau gradien suatu garis yang melalui titik P1, P2, ini yang kita tahu ketika SMP. Tapi kita tidak tahu bagaimana proses pembuktiannya. Nah, ini adalah proses pembuktiannya. Jadi sekali lagi disimpulkan, berbicara tentang penemuan rumus dari gradien suatu garis, ini berawal dari inklinasi. Kita tahu tadi inklinasi adalah sudut terkecil yang terbentuk dari sumbu X dan garis G. Sumbu X di sini bergerak berlawanan arah jarum jam, sedemikian sehingga berimpit dengan garis G itu sendiri. Kemudian setelah kita bisa menemukan inklinasi dari suatu garis G, kita definisikan bahwa koefisien arah suatu garis itu berbicara tentang harga tangan dari suatu inklinasi atau disimpulkan dengan tangan alfa. Nah, ini proses pembuktiannya. Ini menggunakan perbandingan sudut pada segitiga siku-siku pada materi trigonometri sehingga didapatkan tangan alfa, yaitu adalah delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini proses pembuktiannya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di forum. Cukup sekian untuk materi koefisien arah suatu garis. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.